Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas tentang pergerakan Bitcoin sementara. Saat ini, pergerakan Bitcoin. Dan gue mau nge-share tentang pengalaman gue baru masuk ke futures market. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman di subscribe dulu channel Sisi Lain Pekerja. Dan terima kasih yang udah subscribe. Silahkan komen-komen di bawah jika ada yang ingin kalian tanyakan ataupun hal-hal atau video-video yang kalian ingin request. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya guys. Jadi kita masuk dulu ke chart Bitcoin ya. Kita masuk ke chart harian dulu. Dari analisa terakhir gua ternyata salah ya. Jadi kemungkinan terakhir tuh kira-kira gue menggambarkan dia bisa ngehit setidaknya sampai 50.000 gitu. Dan ternyata price actionnya berkata lain ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ternyata dia kecenderungannya bearish, yaitu melewati si trennya gitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini trennya masih naik sih ya, tapi kalau teman-teman lihat dia berbalik arah sedikit. Dan ini gue tambahkan sedikit ya, trend line di minggu kemarin nggak ada ya. Jadi ini ada trend line yang cukup kuat. Kalau dalam keseluruhan ini masih dalam trend naik ya. Atau kita gambar dengan parallel regression aja, coba pakai regression trend dari sekitar tanggal 21 Januari lah. Nah, kalau teman-teman batas-batas bawahnya dia sempat ngelewatin respect 3 kali gitu. Tapi ini yang kalau kita pakai regression trend, memang yang dilihat adalah kurang lebih setengah buntutnya ya. Ini buntut sampai atas tapi setengahnya, begitu juga yang bawah. Ini gue gambarkan manual trend line, garis trend line, tapi nggak nyentuh bagian bawah. Akan tetapi closing candlenya ya, ini kita lihat sedikit, dia kena, kemudian hampir kena, dia kena juga. Jadi secara garis besar sih memang masih trennya masih naik ya. Maksudnya masih naik tuh secara long term ya. Jadi dalam jangka waktu panjang ini sebenarnya masih naik. Jadi masih ada dalam fase kenaikan. Jadi teman-teman yang invest sih nggak usah khawatir ya sebenarnya. Ini berdampak banget, terutama buat yang ETF atau futures market. Jadi gue sharing pengalaman sedikit. Gue juga kurang lebih baru 2 minggu setelah 1 tahun belajar kripto. Jadi 2 minggu ini gue baru cobain futures market dan alhasil ya minus gitu. Nanti gue akan share hasilnya ke kalian ya. Dan kalau kita lihat selama jadi teman-teman selama kalau teman-teman perhatikan dia ada di garis trend line ini dan dia nggak jebol ke bawah. Maksudnya jebol nggak seperti ini atau seperti ini ya. Ini kan buntut ya, atau bukan badinya gitu. Jadi bukan close candlenya. Selama close candlenya masih ada di atas trend line ini, gua rasa sih masih aman-aman aja ya. Gua akan extend sedikit mungkin sampai, nggak perlu kali ya, cukup sampai tanggal 22 Mei kurang lebih ya. Masih ada sekitar 1 bulan lagi. Kita akan lihat pergerakannya. Dan kalau teman-teman bisa perhatikan level support terkuat saat ini yaitu ada di sini ya. Ada sekitar di 37 sampai 38.000, yang mana ini belum pernah ditembus lagi sampai hari ini. Di kemarin itu kurang lebih dia pernah nyentuh low-nya di level 38.500 ya. Jadi ini level paling bawahnya. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ini bisa pakai Fibonacci retracement ya. Kita akan cek dulu dari swing high terakhir ke swing low. Swing low-nya di sini ya. Gua akan gambarkan setidaknya sampai 23 atau 22 Mei. Nah, kecenderungannya dia masih maintain di level 38,2% atau 0,382 Fibonacci retracement, yaitu di level sekitaran 39.000 lah.
Jadi closingnya masih aman kalau masih ada di atas 39.000. Yang mana kalau teman-teman lihat, kalau dia bisa close di bawah ini kemungkinan trennya bakal turun lebih jauh lagi, atau setidaknya ngetes dulu ke area 38 dan 37.000 dolar, di sekitaran segitu. Kalau dia bisa close di bawah ini. Tapi ini teman-teman perlu perhatikan juga, pakai Fibonacci retracement yang udah gua tarik, extend sedikit. Nah, ini tuh hampir nyentuh di 41.300 ya. 41.300 yang mana kalau dia bisa close di atas ini sedikit, di atas garis Fibonacci retracement, di sinilah kurang lebih di sini atau di sini. Kemungkinan next targetnya adalah di 42.900, di golden ratio-nya di 1,8%. Dan kalau kemungkinan dia bisa tembus ke atas lagi, ke sini lagi, kemungkinan dia bakal lanjutin penguatannya di bulan-bulan sebelumnya ya. Oke. Jadi key support yang teman-teman harus perhatikan adalah di level 0,382 atau 382 Fibonacci retracement, yaitu di sekitaran 39.600-an lah ya. Ini gua gambarkan rectangle sedikit. Jadi kurang lebih di sini lah. Nah, jadi kayak kemarin tuh dia nyentuh 38.000 low-nya ya. Kalau teman-teman lihat low-nya tuh kemarin di tanggal 18 April dia nyentuh di 38.500, tapi dia ternyata balik lagi gitu. Kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 1 jam lah langsung ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada satu candle yang sangat mengerikan, dan ini kalau gue boleh cerita, gue kemarin di sini kena stop loss juga ya. Gue open posisi di Solana ya, di Solana kalau nggak salah. Di Solana gue masuknya di sekitar ya nanti gue kasih lihat chartnya, tetapi karena Bitcoinnya turun, gue kena stop loss juga terhadap Solana, dan ternyata dia malah naik gitu. Kita masuk ke chart Solana sedikit, gue mau sharing aja. Kalau kalian bisa lihat ya di sini, nah ini adalah hasil trading di futures market ya, kurang lebih 2 minggu lah, hampir 3 minggu ya. Jadi hampir 3 minggu, sekitar di atas ya 16 hari atau 17 harian, dan keuntungannya tuh nggak plus gitu, malah minus. Jadi gue mau share di sini sebenarnya bukan hal-hal yang baik-baik aja ya, tapi ini adalah based on kenyataan ya. Jadi nggak semua orang yang trading tuh langsung berhasil gitu. Dan tapi 15% ini gue jadikan pelajaran ya. Jadi jujur aja, di beberapa trading gue yang sebelumnya yang menghasilkan 15% minus ini, kebanyakan memang gue nggak terlalu perhatikan price actionnya, dan masang stop lossnya tuh agak jauh gitu, jadi nggak berbanding ya. Contohnya ya, gue kemarin open posisi buy gitu, jadi long position di sekitar 100 dolar gitu untuk Solana. Nah, kurang lebih di sinilah. Nah, gue memang menargetkan gitu. Dia menargetkan 103 dolar gitu. Jadi menargetkan 103 dolar, yang mana gue kalau misalkan gue profit itu lumayan banget. Tetapi kalau teman-teman lihat di sini, harganya tuh nggak nyampe situ ya. Harganya tuh cuma sampai sini, dan gak gue take profit. Sebenarnya ini udah profit ya, lumayan, sekitar beberapa dolar lah, karena gue nggak pakai modal yang cukup besar juga. Dan ternyata gue nggak naruh stop lossnya tuh berbanding terlalu besar gitu. Jadi maksud gue money management gue tuh salah ya kemarin. Jadi gue tuh naruh stop lossnya kejauhan gitu, yang mana kalau berbanding rasionya, kalau teman-teman lihat risk reward rasionya nih 0:55. Jadi kalau gue rugi ya gue ruginya lebih besar daripada modalnya gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, kemarin gue kurang lebih open posisinya kayak gini. Sebenarnya gue udah lihat di sini mengalami penurunan ya trennya, tapi gue masih nyantai-nyantai aja itu, karena gue masih mau nunggu. Dan ternyata dia boom sampai bawah. Jadi gue kena stop loss di sini di Solana ya, dan lumayan beberapa dolar lah.
nggak terlalu banyak, tapi lumayan juga menurut gue sih, karena gue sekali lagi nggak pakai posisi yang terlalu besar untuk marginnya ya. Yang penting nggak kena liquid gitu. Tapi gue cukup menyesal ya. Jadi teman-teman harus perhatikan buat yang futures market, buat yang baru di dunia trading, harus tetap gunakan risk atau money management ya. Jadi sebaiknya kalau posisinya seperti ini, memang risk ratio-nya itu harus 1:2 lah kurang lebih. Nah, kurang lebih segini. Jadi kalau udah nyentuh stop loss tertentu yang udah kita tentukan, dia langsung ke cut gitu. Jadi bandingannya adalah kita bisa untung 200% tapi kehilangannya 100% gitu. Contohnya kalau kita simpen $3, kita bisa kehilangan $3, tapi kita bisa untung $6, kurang lebih kayak gitulah ya. Risk ratio yang bagus tuh 1:2. Tapi kemarin sekali lagi gue malah stop lossnya itu di sekitar 0,5 lah, 0:5 gitu. Jadi bukan 0:5 ya, setengah lah ya. Jadi gue kalau untung gue setengah, tapi kalau rugi gue malah lebih parah gitu daripada modalnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini gue mau menginformasikan satu token atau koin ya. Ada GMT. Ini luar biasa banget ya tokennya. Kalau teman-teman lihat, dia trending search 1 hari ini. Jadi kita udah dulu ya bahas tentang gua nih yang min 15%. Yang pasti gua statement di hari ini adalah menunjukkan kepada kalian gak semua trading itu selalu berhasil gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja dan dijadikan pelajaran, mau profit ataupun rugi gitu, untung ataupun rugi tetap harus dijadikan pelajaran. Oke, kita skip dulu ya tentang gua. Kita bahas step N atau GMT. Kalau teman-teman lihat sedikit, ini udah naik 44% per hari ini ya. Ini per hari ini aja, ini gila banget sih. Circulating supply-nya 600 juta, total supply-nya 6 miliar. Kalau dari all time low-nya ini sekitar 1 bulan yang lalu, ini tuh token baru ya. Kalau gua tracking ya, gua nggak tahu juga, tapi secara gua research ini token baru mungkin ya. Tetapi memang performanya sangat baik ya. Di 1 bulan yang lalu itu all time low-nya cuma Rp1.400 dan udah naik sekitar 32 kali lipat ya. Dan ini lagi running all time high-nya ya, 48.194. Yang gua ingin kasih perhatian kepada kalian adalah ini kan lagi running all time high ya. Hati-hati teman-teman untuk yang masuk di spot ataupun di futures. Kalau biasanya koin atau token yang lagi all time high ini hati-hati kalau teman-teman nyangkut tuh nyangkutnya di pucuk gitu. Ini contohnya ya, ini lagi running all time high. Nah kalau di trading view aja kan baru sedikit ya chartnya. Ini sebenarnya bisa dipakai buat spot atau futures, tapi tetap sekali lagi teman-teman money manajemennya harus diperhatikan gitu. Mau gimana pun ini sekali lagi saran aja ya, saran, karena tetap yang ngelakuinnya kan kalian ya. Saran untuk koin atau token yang lagi running all time high itu hati-hati banget, karena kalau nyangkut biasanya nyangkutnya tuh di pucuk dan ya nggak tahu ya teman-teman bisa baliknya kapan gitu. Karena sekali lagi market crypto adalah market yang sangat-sangat volatile. Nih si all time high-nya GMT ini Step N lagi berjalan 25 menit yang lalu itu sekitar 0,3% all time high-nya ya. Jadi teman-teman hati-hati nih, kalau teman-teman lihat nih chartnya udah naiknya luar biasa banget ya performanya. Sekali lagi yang gua sampaikan hari ini adalah tetap money management harus kalian lakukan, mau di short, mau di long, ataupun yang kasarnya ya, ini kan yang futures ya, ataupun kasarnya yang di spot market. Kalau teman-teman nggak sanggup untuk kehilangan beberapa uang kalian, lebih baik nggak usah gitu menurut gua. Oke, gitu aja dulu video kali ini, singkat aja. Jangan lupa teman-teman di subscribe channel Sisi Lain Pekerja buat yang belum subscribe, dan ditekan tombol likes-nya. Kemudian bantu di share juga ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, see you on the next video guys. Ciao.